Akan disampaikan oleh Presiden Prabowo itu termasuk juga berbagai program unggulan Presiden yang waktu kampanye tadi direalisasikan di masa jabatannya ini. Ya. Nantinya akan disampaikan termasuk, let's say yang paling terkenal lah kita sebut sekolah rakyat baru-baru, makan bergizi gratis, program cek kesehatan gratis, dari segi ekonomi dan antara. Walaupun nanti kita akan bahas lebih detail, tapi yang kita ingin tahu tentu akan disampaikan oleh Presiden dan juga hari ini kan ada dua pidato, ya kan. Nanti siang lebih detail mengenai anggaran dan lain-lain yang akan memperlihatkan sumber-sumber dan juga outcome dari program-program yang akan dilaksanakan dan akan disampaikan nota keuangan kan kira-kira begitu. Tetapi dalam konteks pidato pagi ini tentu saja hal-hal itu akan juga disampaikan oleh Presiden dan mengingatkan kembali tujuan-tujuan program-program besar ini apa. Dan tentu saja dan masyarakat sebetulnya mengetahui semua. Presiden kan akan meletakkan kembali gambarnya dalam pidato kali ini. Ini tempatnya dalam konteks visi Presiden awal mendukung dan juga menjadi wakil-wakil dari masyarakat misalnya. Kemudian ada tokoh-tokoh lembaga pimpinan lembaga negara yang semua itu harus dalam konteks satu nafas untuk mencapai tujuan yang sudah di set atau ditetapkan. Oke, Mas Bim, saya tahan karena baru saja kita melihat saudara di visual terkini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo baru saja tiba di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Menyambut dengan semangat, dengan ceria, dan tentu kita ini momen yang ditunggu-tunggu. Ini karena momen pertama kalinya Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sebelum kita membahas ke sana, saya ingin tahu dulu, kan ini juga jadi momen pertemuan tokoh-tokoh penting, tentu saja presiden-presiden terdahulu dan juga anggota DPR RI, kemudian ketua umum partai politik dan juga perwakilan dari ormas-ormas. Saya ingin tahu dulu, Bu Mega dikonfirmasi hadir? Saya belum mendapat kepastian kehadiran beliau hari ini ya. Saya belum mendapat kepastian. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin ada informasi yang didapatkan, mungkin pasti akan hadir? Saya belum mendapatkan informasi. Belum bisa dipastikan, tapi semoga aja beliau hadir. Semoga beliau hadir, karena dinantikan juga ya bertemu dengan presiden-presiden sebelumnya. Nah, kemudian yang ingin saya tahu juga dari partai politik yang ada di pemerintahan, ini apa sih kira-kira yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Isu strategis apa dalam pidato perdananya? Ya tentu kita tunggu ya pidato kenegaraan Pak Presiden ya. Kita juga nggak dapat bocoran. Tetapi pidato pertamanya pasti menyinggung tentang melaporkan situasi kenegaraan kita saat ini. Lembaga-lembaga negara diwakili oleh Presiden itu disampaikan kinerjanya oleh Presiden. Dan sepanjang yang kita pahami kinerja lembaga-lembaga tinggi negara saat ini memang ada sedikit yang menantang ya, misalkan ada problem di bidang hukum yang sampai ke tingkat level paling tinggi, tetapi ya alhamdulillahnya justru sekarang momentum untuk bersih-bersih, momentum Pak Prabowo untuk membenahi semua urusan termasuk salah satunya dari sisi institusionalisasi hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden saat ini dengan membiarkan atau memperkenankan aparat penegak hukum untuk memeriksa di lingkungannya sendiri, itu merupakan suatu prestasi tersendiri menurut saya. Ke depan tentu banyak tantangan. Pak Presiden pasti akan menyampaikan tentang tantangan Indonesia, terutama menyangkut tantangan global, situasi global yang tidak mudah saat ini. Tetapi dari data-data yang kita miliki, insya Allah Indonesia akan berjalan pada track yang benar. Apa yang sudah diprogramkan oleh Presiden akan berjalan terus, dan itu bagus-bagus semua. MBG, terus program-program yang lain, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, tentu akan kita support semaksimal mungkin agar betul-betul Indonesia merdeka itu betul-betul Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Kita tentu ingin melihat semakin lama progresnya semakin mendekati apa yang disebut sebagai pulau impian,
dan kemerdekaan adalah jembatan emas. Baik, dan saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga telah tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, saudara. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga terpantau sudah tiba di Kompleks Parlemen dan segera mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR, DPD RI. Dan juga nantinya Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan pada kesempatan hari ini di ruang sidang paripurna. Oke, tadi kalau kata Mas Sarmuji, ini jadi momentum bersih-bersih, bebenah meskipun ini masih awal, belum genap 1 tahun menjabat. Kalau dari Mas Kunto sendiri, apa yang menjadi catatan dan bagaimana analisa Anda terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran? Ya sebenarnya kita berharap banyak dengan pemerintahan Pak Prabowo ini kan. Paling tidak dengan nasta citanya kita berharap masalah-masalah di Indonesia bisa diselesaikan gitu kan. Tapi kan ketika harapan itu ada juga kita harus melihat secara kritis gitu pemerintahan ini. Dalam 10 bulan paling tidak belum 1 tahun kan gitu. Pak Prabowo sudah mencatatkan banyak keberhasilan. Tadi Pak Samruji sudah soal hukum itu memang luar biasa. Soal ideologi Pancasila mungkin juga jadi catatan yang baik. Tapi kemudian di problem HAM itu juga ada catatan yang penting yang memang harus segera diselesaikan. Satu kasus misalnya anggota TNI yang kemarin dihukum 2,5 tahun karena membunuh pelajar di Sumatera Utara, itu yang pihak keluarga merasa itu tidak berkeadilan karena hukumannya sangat ringan, dan menurut saya ini yang penting yang harus direfleksikan terkait dengan hukum tadi gitu. Yang kedua juga soal lapangan kerja. Ini kan yang menjadi persoalan mendasar gitu kan. Bagaimana janji 19 juta lapangan kerja pada waktu kampanye ini kemudian sekarang sudah ditagih oleh masyarakat gitu. Dan kita coba lihat nanti bagaimana Pak Prabowo akan mengadres isu itu gitu kan. Itu yang salah satu yang kita tunggu. Selain tentu saja persoalan ekonomi seperti banyak pro dan kontra tentang angka pertumbuhan kita yang dianggap terlalu luar biasa gitu kan. Dan ini juga penting bagaimana Pak Prabowo kemudian nanti meyakinkan tidak hanya kepada publik tapi juga pelaku pasar di luar bahwa memang angka itu memang angka yang real dan bisa di-backup dengan banyak data. Paling tidak itu Mbak yang saya harapkan dari pidato kenegaraan kali ini. Kalau dari partai politik oposisi, penyeimbang, ini apa yang jadi ekspektasi PDIP disampaikan dalam pidato kenegaraan ini? Iya, 80 tahun Indonesia Merdeka bukan perjalanan yang usia muda ya, tapi juga bukan usia yang tidak terlalu tua sebagai sebuah bangsa. Kalau fase 1945 itu kan fase kita merdeka secara politik. Merdeka fase di mana kita pengen lepas dari kolonialisme. Nah, persoalan sekarang fase 80 tahun Indonesia Merdeka itu adalah tantangan tersendiri buat Pak Prabowo. Ini fase bagaimana kita membebaskan dari kemiskinan struktural, dari ketidakadilan, dari ketertinggalan. Ya, ini adalah sesuatu yang menjadi ujian Pak Prabowo, dan ini bisa kita wujudkan dengan sistem yang demokratis. Bagaimana demokrasi tidak hanya menjadi ritual-ritual per 5 tahunan, tapi bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah dipilih secara demokratis ini harus mewujudkan itu, apa yang namanya ketidakadilan, ketertinggalan, hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan kesejahteraan rakyat yang sederhana. Kalau nelayan ya pengen solarnya ada dengan harga terjangkau, kalau petani ya pengen pupuknya ada, dan kalau panen bisa terjadi dengan baik. Kalau teman-teman di Kalimantan, kebetulan saya di Komisi 2, jalannya yang
belum diaspal dan bagaimana ketidakadilan infrastruktur ini bisa terwujud. Tapi satu hal yang kami perlu apresiasi, selain mewujudkan bagaimana